Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,14% ke angka 7.242. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang bosnya sendiri masih melakukan akumulasi di harga bawah. Apakah kita juga masih ada potensi untuk entry di harga supportnya? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham ADMR. ADMR bisa kita lihat hari ini masih turun 2% lebih ke harga 1.680. Bisa kita lihat di grafik, cara tren saat ini ADMR masih bergerak sideways. Dan terlihat masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150. Karena saat ini garis EMA 150 sudah kelihatan. Jadi saat ini kedua garis EMA ini merupakan resisten kuat untuk saham ADMR saat ini. Tapi menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break, maka ini akan berubah menjadi support dan ADMR akan mulai bergerak uptrend. Jadi saat ini jika kita perhatikan garis EMA 50 di sekitar harga 1735, garis EMA 150 di sekitar harga 1740. Sedangkan untuk resisten, untuk support saat ini di sekitar harga 1.600. Jadi beberapa bulan ini ADMR hanya bergerak dalam range harga 1.600 sampai 1.800. Dan cara tren saat ini masih bergerak sideways. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan beberapa hari yang lalu keluar pemberitaan bahwa bos dari ADMR menambah 60.000 saham ADMR. Bisa kita baca sekilas bahwa bos ADMR, Wito Krishna Hadi, menambah koleksi saham ADMR sebanyak 60.000 lembar sehingga akumulasi kepemilikan saham ADMR dimilikinya menjadi 129.000 lembar. Untuk tanggal pembeliannya bisa kita lihat di tanggal 29 Agustus dengan tujuan investasi. Tapi agak bingung setelah saya baca, bisa kita baca di sini. Tahap pertama, Wito membeli 30.000 lembar di harga 1.620. Jadi bisa kita lihat di sekitar supportnya. Tahap kedua kembali membeli 30.000 di harga 1.625. Jadi masih di sekitar support. Tapi pada tanggal 30 Agustus diberitakan juga Wito menjual 30 lembar di harga 1.675. Setelah itu kembali melepas 30.000 lembar di harga 1.690. Jadi jika kita lihat data ini sebenarnya dia tidak melakukan akumulasi. Jadi sebelumnya memang membeli total 60.000 lembar, tapi tanggal 30 kembali dijual. Jadi bisa kita anggap trading. Jadi beli di harga bawah, pada saat di harga atas di 1.675 sampai 1.690 take profit. Jadi ini yang bikin saya bingung kenapa masih disebutkan bahwa menambah dari sebelumnya 69 ke 129.000 lembar. Tapi untuk teman-teman yang mungkin mengetahui informasi lebih lengkap, bisa coba komentar dan kasih informasi lebih lanjut. Tapi yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa ADMR bosnya saja beli di sekitar support di sekitar 1.600-an. Jadi apabila kita mau entry, menurut saya kita masih bisa tunggu juga di sekitar harga 1.600. Karena bosnya saja beli di sekitar harga 1.620 sampai 1.635. Setelah itu take profit belum nyampe di 1.700 dia sudah take profit. Tapi bisa kita lihat secara grafik, apabila kita mau swing trade juga masih bisa apabila kita tunggu di sekitar support ini juga. Di sekitar harga 1.600 sampai 1.630 untuk entry-nya. Jadi apabila saat ini mau entry sebaiknya wait and see dulu. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan 2% lebih hari ini masih ada distribusi. Asing juga hari ini terlihat melakukan distribusi. Setelah 1 minggu ini terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, setelah ADMR masih ada potensi untuk turun kembali menuju support 1.600. Selama masih kuat bertahan, ADMR masih bisa di hold karena masih ada potensi untuk rebound kembali. Karena beberapa kali juga mendekati harga 1.600, ADMR masih bisa bertahan dan rebound kembali menuju garis EMA 50 150. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk wait and see, tunggu di sekitar supportnya. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, kita bisa coba entry untuk swing trade. Dengan target take profit menurut saya di sekitar garis EMA 50 sampai 150.
Jadi apabila kita lihat mendekati garis EMA 150 EMA 50 ini masih gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau teman-teman mau hold terus selama harga 1600 tidak terlewati pun masih oke. Guys, seperti saya jelaskan, apabila ADMR ternyata dalam 1 minggu ke depan berhasil rebound dan break garis EMA 50 150, maka trennya akan mulai bergerak uptrend. Jadi sangat menarik untuk dipantau. Tapi hati-hati apabila ternyata ADMR gagal bertahan di 1600. Apabila gagal bertahan, ADMR akan mulai bergerak downtrend kembali. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham Indi. Bisa kita lihat Indi hari ini masih naik 1% lebih ke harga 3120. Dan secara tren Indi bisa kita lihat saat ini masih bergerak sangat uptrend. Dan tanggal 6 September telah naik mencapai target analisa di video sebelumnya di harga 3200 atau resisten saat ini. Bisa kita lihat setelah mencapai harga 3200, Indi gagal break, sempat turun kembali ke harga 3000 yang saat ini sudah berubah menjadi support karena sebelumnya harga 3000 merupakan resisten dari saham Indi. Hari ini sempat turun harga support 3000, berhasil rebound kembali. Jadi secara tren Indi masih sangat layak untuk di hold karena garis uptrendnya belum patah dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak naik. Untuk Indi jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih hari ini ke 3120 tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi jika kita perhatikan asing 4 hari terakhir sudah mulai take profit saham Indi. Jadi sebelumnya asing terus masuk akumulasi, saat ini asing sudah mulai keluar. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman pingin entry membeli saham Indi, sebaiknya tunggu kembali di harga 3000. Seperti hari ini sempat turun ke harga 3000, apabila masih bisa bertahan dan rebound baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Tapi minggu depan saya lihat ini masih ada potensi untuk mencoba kembali naik mengetes resisten 3200. Apabila ini berhasil terlewati, saya lihat Indi ada potensi ke 3400 sampai 3500. Jadi ada potensi lanjut uptrend ke target harga ini. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, jangan paksain untuk mengejar apabila Indi ternyata minggu depan masih melanjutkan kenaikan. Karena saat ini harganya sudah lumayan tinggi. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, masih sangat layak untuk di hold selama garis uptrendnya belum bergerak reversal. Berikutnya saya coba update juga pergerakan dari saham ESA. Bisa kita lihat ESA hari ini turun 3% ke harga 1130. Dan bisa kita lihat ESA sampai saat ini masih kesulitan untuk break resisten di 1200. Bisa kita perhatikan ESA secara tren masih uptrend, tapi dalam beberapa minggu ini mencoba untuk naik di atas harga 1200 lalu gagal break. Tapi untuk supportnya bisa kita lihat masih di harga 1100 dan support MA50 saat ini di sekitar harga 1065. Jadi secara tren ESA masih bisa di hold walaupun masih kesulitan untuk break harga 1200. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 3% lebih ini masih ada distribusi asing juga terlihat 1 minggu ini mulai keluar dari saham ESA. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat ESA masih ada potensi untuk turun ke 1100 sampai garis MA50 yang saat ini 1065. Apabila teman-teman saat ini baru mau entry sebaiknya wait and see. Bisa tunggu di sekitar harga 1100 dan entry apabila harga 1100 masih bisa menahan penurunan dari saham ESA seperti di posisi sini. Gagal break harga 1200 kembali ke 1100 berhasil rebound dan pada saat kembali break ternyata masih gagal dan turun kembali. Jadi bisa tunggu di sekitar 1100 sampai garis MA50 untuk entry-nya. Dan untuk BSDE bisa kita lihat hari ini naik 2% lebih ke harga 950. Dan secara tren BSDE menurut saya sangat layak untuk dipantau saat ini. Karena secara tren mencoba untuk reversal dari downtrend menuju uptrend. Jadi beberapa minggu lalu sempat berada di atas garis EMA 150. Pada posisi candle ini sebenarnya sudah bisa kita konfirmasi break. Karena candle berada di atas garis EMA 150. Tapi ternyata ini false breakout dan BSDE kembali turun ke garis EMA 50. Tapi bisa kita lihat pada saat menyentuh garis EMA 50 BSDE masih bisa bertahan. Jadi saat ini support EMA 50 di harga 930, garis EMA 150 di sekitar harga 945. Jadi apabila BSDE berhasil break garis EMA 150, maka BSDE berpotensi untuk mulai bergerak trend.
Ini untuk teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 900 yang merupakan support kuat saat ini atau di sekitar garis EMA 50. Menurut saya saat ini BSD masih sangat layak untuk di hold, walaupun ternyata minggu depan masih gagal break garis EMA 150. Karena selama masih kuat di garis EMA 50, menurut saya secara tren BSD akan mulai membaik trennya. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada sedikit akumulasi. Asing juga bisa kita lihat 2 hari terakhir mulai masuk akumulasi saham BSD. Jadi dari data yang kita dapat, BSD menurut saya menarik untuk dipantau, bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 150 ini dengan target terdekat di harga 980 atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Dengan target untuk tren lebih lama menurut saya di harga resisten psikologisnya di harga 1000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.